Puji Tuhan, Shalom Bapak Ibu, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kesempatan yang Tuhan masih berikan kepada kita hari ini untuk bersama-sama menikmati dan bersama-sama kita akan merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita akan lihat sebuah tema pertarungan dalam hidup. Pertarungan dalam hidup. Ya, hari-hari kita sebagai manusia tahu banyak sebuah pertarungan yang harus kita perjuangkan setiap hari. Yang harus kita hadapi, yang tidak bisa kita hindari, yang tidak bisa kita tolak, yang tidak bisa kita minta, tetapi akan terjadi dalam kehidupan kita dan ini menuntut kesungguhan, keseriusan kita di dalam mengerjakan setiap kehidupan kita. Saudara, ini kita akan lihat dan belajar dari seorang tokoh yang diceritakan di firman Tuhan dan di mana tokoh ini pada akhirnya nanti menjadi tokoh yang disebut sebagai Bapa orang percaya. Dia adalah Abraham yang dipilih secara khusus oleh Tuhan, dipanggil untuk menerima janji Tuhan, dipanggil untuk keluar dari tempatnya menuju ke tempat yang Tuhan tentukan. Meskipun demikian, tidak serta-merta Abraham berjalan begitu nyaman dalam hidupnya. Tidak serta-merta kemudian Abraham terbebas dari persoalan. Tidak serta-merta kemudian Abraham menikmati hidupnya secara baik-baik saja. Tapi ada pertarungan, ada perjuangan, ada masalah, ada problema, ada sesuatu yang harus dia hadapi di hari-hari kehidupannya sampai pada hari dia mengakhiri hidupnya dalam dunia ini. Dan itu terjadi dengan luar biasa dalam kehidupan Abraham dan sampai akhirnya Tuhan menetapkan Abraham ini sebagai bapa banyak bangsa. Bapa dari seseorang yang tidak punya harapan untuk menjadi bapa dari banyak bangsa. Tetapi dari Abraham inilah muncul banyak bangsa. Dan dalam perjalanan hidup itulah Abraham kemudian dikenal sebagai bapa orang percaya. Sebab iman, pengharapannya yang tidak bergeser sedikitpun dari Tuhan, sekalipun harus menghadapi berbagai macam tantangan di dalam kehidupannya. Mari kita baca Kejadian 22 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-14. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu, lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan sediakan. Puji Tuhan, silakan duduk kembali. Ini kisah tentu tidak asing bagi kita sebagai anak-anak Tuhan. Tahu kisah ini bagaimana Tuhan minta kepada Abraham anak yang dia janjikan. Minta kepada Abraham sesuatu yang semestinya menjadi perjanjian dari Tuhan dengannya, yang akhirnya nanti menurunkan banyak bangsa. Tuhan bilang kepada Abraham, Tuhan akan jadikan Abraham sebagai bapa dari banyak bangsa. Keturunannya seperti bintang di langit, seperti pasir di laut. Tetapi masalahnya adalah sampai pada
usia yang sudah lanjut, janji itu belum terpenuhi. Sekalinya janji itu terpenuhi, di saat harapan seakan terrealisasi, Tuhan minta kembali apa yang Tuhan sudah berikan. Dan Abraham pun menuruti keinginan Tuhan, kehendak Tuhan. Sampai pada akhirnya Tuhan tahu isi hati Abraham yang jauh lebih mengutamakan Tuhan dibanding semuanya. Dan Tuhan memberikan kepada Abraham penetapan kembali karena ketaatannya kepada Tuhan, maka perjanjian Tuhan diteguhkan kembali. Perjanjian Tuhan dinyatakan kembali. Perjanjian Tuhan diungkapkan lagi oleh Tuhan setelah Abraham memenangkan pertarungan dalam hidupnya. Mari kita lihat pertarungan yang dihadapi oleh Abraham. Yang pertama, pada waktu Abraham diuji oleh Tuhan, dia mengalami pertarungan secara fisik. Ayat yang keempat kitab Kejadian 22 dikatakan, ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Tuhan minta kepada Abraham supaya mempersembahkan Ishak ke tanah Moria di gunung yang akan Tuhan tunjuk kepadanya. Ya. Perlu kita ingat, pada waktu itu usia Abraham tidak lagi muda. Usia Abraham sudah di atas 100 tahun. Beberapa referensi yang saya baca, kira-kira usia Abraham antara 130 sampai 134. Begitu. Ya, sebab di usia 100 Ishak lahir. Kemudian setelah peristiwa itu ada peristiwa kematian Sarah. Ya, kematian Sarah istri Abraham itu kurang lebih umur Ishak 40 atau 37 tahun. Ya, 3 tahun setelah itu Ishak menikah ya, dengan Ribka. Jadi pada waktu Ishak diminta oleh Tuhan itu sudah dewasa. Usia Abraham yang sudah begitu lanjut, perjalanan menuju ke tanah Moria, ke gunung Moria yang ditunjukkan oleh Tuhan, itu tidak mudah tentunya. Ya, kalau zaman sekarang kita mau naik gunung, ya. Kalau kita posisi seperti Abraham pada waktu itu orang yang kaya, bisa sewa helikopter langsung naik di puncak gunung, selesai. Ya, tapi pada waktu itu, sekaya apapun orang pada waktu itu kemana-mana ya tetap harus naik onta kah, atau jalan kaki, atau naik keledai. Kalau lokasinya tidak memungkinkan untuk bergerak dengan hewan tunggangan ya harus jalan kaki. Ya kan? Nah, kalau sudah jalan kaki itu betapa beratnya, kita harus naik jalan kaki. Naik gunung yang terjal, ya,
Dan 3 hari belum sampai. Ayat 4 itu katakan pada hari yang ketiga, kemudian Abraham melayangkan pandangnya tempat yang masih jauh. Ya, dimungkinkan masih sampai menjelang sore. Abraham baru sampai di tempat yang Tuhan tunjukkan. Secara fisik, di usia yang sudah lanjut, harus menjalankan perjalanan yang begitu jauh. Tentu ada sebuah pertarungan, ada sebuah peperangan di fisiknya. Bisa saja terserang sakit penyakit, kelemahan-kelemahan tubuh yang membuat dia memutuskan untuk tidak meneruskan perjalanannya. Tetapi yang luar biasa dari Abraham adalah dia tidak mundur, dia tidak kembali, dia tetap pada keputusannya mengikuti, melakukan perintah Tuhan. Dia tetap pada putusannya untuk berjalan mentaati apa yang Tuhan mau. Dia tidak mundur. Dia terus berjalan mengikuti kehendak, keinginan Tuhan. Maju ke tanah Moria. Tubuhnya lemah. Tubuhnya tidak lagi sekuat dulu. Tetapi Abraham tetap mau ikuti apa kata Tuhan. Dia memenangkan pertarungan secara fisik, mengalahkan kelemahan tubuhnya, mengalahkan ketidakberdayaan tubuhnya. Yang kedua, pertarungan Abraham adalah pertarungan pikiran. Di ayat yang ke-7, Kejadian pasal 22 dikatakan, lalu berkatalah Ishak, kepada Abraham, ayahnya. Bapa, saud Abraham, ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu? Ketika berjalan menuju tanah Moria, Abraham tidak kasih tahu Ishak bahwa dia akan dikorbankan. Ishak pun tidak banyak bertanya ketika berangkat dengan bapaknya. Hanya saja ketika sudah mendekati tempat yang ditujukan, yang mau Tuhan tunjukkan, Ishak mulai bertanya sebab apa yang dia bawa selama ini dalam persiapan itu hanya ada kayu bakar, ada api. Persembahannya mana? Saya bayangkan pikiran daripada Abraham saat itu sangat berkecamuk. Terjadi pertarungan yang begitu keras di pikirannya. Sejak Tuhan katakan, persembahkan Ishak sebagai korban bakaran. Pikiran Abraham sudah berkecamuk luar biasa. Ditambah lagi usia yang sudah sekian tua, sepuh, harus berjalan 3 hari lebih. Sambil berjalan dia terus memikirkan
Tuhan berjanji, Tuhan akan berikan keturunan. Abraham sudah berusaha dengan lahirnya Ismail. Abraham berkata, biarkan saja Ismail ini yang hidup di hadapanmu. Tuhan bilang, enggak, bukan dia tapi keturunan dari Sarah. Sekarang sudah dikasih, Tuhan minta balik, suruh persembahkan sebagai korban bakaran lagi. Tentu pikirannya sudah kemana-mana. Aduh, bagaimana ini? Ditambah lagi sang anak bertanya, Bapak, sudah ada kayu, sudah ada api, dombanya mana? Pertarungan pikiran yang begitu kuat tentu terjadi dalam kehidupan Abraham. Dia mau berterus terang, dia takut nanti anaknya terlukai. Sebagai bapa dia tidak mau melukai perasaan anaknya. Ya, kalau dilihat dari jawaban-jawaban yang Abraham berikan kepada anaknya, perasaan, pikiran itu sudah mulai terus semakin dekat dengan tempat di mana Ishak hendak dikorbankan. Perasaan dan pikiran itu sudah semakin tidak karu-karuan. Tapi karena Tuhan tahu Abraham itu seperti sebongkah emas yang luar biasa. Semakin dimurnikan, semakin ditekan dengan luar biasa, semakin mengkilat. Semakin digosok, semakin diasah, dia semakin mengkilat. Sebab dia tidak akan pernah mundur dari mengikuti setiap jenjak Tuhan. Kita baca dulu Roma, pasal yang ke-11. Kitab Roma pasal yang ke-11. Paulus mengakui betapa dalamnya pengetahuan dari hikmat Tuhan menyelidik, menelisik sampai jauh kedalaman hati manusia. Dan Tuhan menetapkan sesuatu di dalam kemahatauannya untuk seseorang. Ayat 33 katakan kitab Roma 11, oh alangkah dalamnya kekayaan hikmat dan pengetahuan Tuhan. Sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Sebab siapa yang mengetahui pikiran Tuhan? Atau siapakah yang pernah menjadi penasehatnya? Atau siapakah yang pernah memberikan sesuatu kepadanya hingga ia harus menggantikannya? Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Maka ketika Tuhan merancangkan perintah untuk Abraham, Tuhan tahu bagi Abraham ini suatu perintah yang tidak sulit. Untuk menyerahkan kembali anaknya kepada Tuhan lewat dikorbankan sebagai korban bakaran. Tuhan tahu bagi Abraham tidak sulit. Sekalipun sebagai manusia saya merasa ketika harus memilih sesuatu yang sangat sulit, maka
pikiran harus bekerja keras menimbang-nimbang dengan matang sehingga menghasilkan sebuah keputusan yang setidaknya jika keputusan itu salah tidak berdampak terlalu buruk. Jika keputusan itu benar tidak melukai yang satu dan yang lainnya. Hal yang hampir sama juga Tuhan kerjakan pada kehidupan Ayub. Ayub tahu, Tuhan tahu Ayub orang yang sangat saleh. Sehingga dalam sekejap Tuhan izinkan kekayaan habis, anak-anak habis, kesehatan dihancurkan. Tetapi toh Ayub tetap bertahan dalam kesalehannya. Dan Ayub berkata dalam kitab Ayub pasal 23, dia berkata, karena ia, ayat 10, karena ia tahu jalan hidupku. Ayub mengakui bahwa Tuhan tahu jalan hidupnya. Seandainya dia menguji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalan-jalannya dan tidak menyimpang. Perintah di bibirnya tidak kulanggar. Dalam sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Tetapi ia tidak pernah berubah. Siapa dapat menghalangi dia? Apa yang dikehendakinya dilaksanakan juga. Dua kondisi yang sama antara Abram dan Ayub. Dilematis. Bedanya adalah jika di Abraham, pengorbanan itu langsung melibatkan Abraham. Kalau di Ayub, anak-anaknya begitu saja mati. Terkena bencana mati. Dia diberi kabar, dia tidak melihat dengan mata kepalanya sendiri. Tapi Abraham, anaknya tanya, Bapak, ini sudah ada kayu, sudah ada api. Dombanya mana? Tentu Abraham enggak tega katakan, kamu yang akan disembelih nanti di sana. Kamu yang akan dikorbankan. Disinilah pertarungan pikiran dimenangkan oleh Abraham dengan menjawab, Tuhan akan menyediakan. Tuhan yang akan menyediakan. Ini jawaban yang paling aman. Kenapa saya bilang paling aman? Kalaupun nanti Tuhan tidak sediakan domba pengganti, Tuhan tetap minta Ishak untuk dikorbankan. Ishak itu juga disediakan Tuhan sebagai janji kepada Abraham. Kalau nanti Tuhan sediakan domba, maka ya itu yang Tuhan sediakan. Tuhan akan sediakan seperti yang Dia katakan. Dalam pertarungan pikiran ini, Abraham pun menang. Tapi belum selesai di situ. Masih ada pertarungan iman yang bergejolak di hatinya. Setelah
Ishak tanya, Abraham menjawab, Tuhan yang akan sediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Dan terus kemudian mereka berdua berjalan sampai mereka di tempat yang dikatakan Tuhan kepadanya. Abraham dirikan mezbah, Abraham mengatur kayu-kayu, Abraham mengikat Ishak. Saya berpikir mungkin di hati Ishak juga tadi Bapak bilang Tuhan sediakan. Kok justru saya yang diikat? Mana domba yang dikatakan Bapak tadi? Yang Tuhan mau sediakan. Kok saya yang diikat? Ishak diikat, diletakkan di atas mezbah, di atas kayu api tersebut. Kemudian Abraham mulai mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk sembelih itu anaknya. Pertarungan iman terjadi di sana. Tadi Abraham sudah katakan Tuhan yang sediakan. Ini sudah detik terakhir, pisau tinggal menggores tubuh dari Ishak. Kok Tuhan masih seakan-akan tidak sediakan domba pengganti. Inilah wujud kasih dari Abraham kepada Tuhan sampai segitunya. Dia nyatakan kasihnya kepada Tuhan melebihi segala yang ada padanya. Melebihi anaknya sendiri. Melebihi apa yang Tuhan sudah janjikan kepadanya. Dia lebih mengikuti perintah Tuhan yang berat. Sebagai wujud pembuktian kasihnya kepada Tuhan. Yohanes 14 ayat 15 katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kata Tuhan Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Bukti kita mengasihi Tuhan adalah mengikuti perintah Tuhan. Ketika perintah itu datang, acap kali kita berkata, ini berat Tuhan. Yang berat di mana? Yang berat itu di pertarungan pikiran kita, di pertarungan iman kita. Kita berpikir ini berat Tuhan lakukan perintah ini. Tapi kita harus lakukan. Sebab itu bukti mengasihi Tuhan. Berat bagi Abraham untuk mempersembahkan Ishak, anak perjanjian, generasi penerus baginya. Tapi Tuhan minta. Abraham kerjakan sampai detik terakhir. Tuhan mencegahnya. Dan Tuhan berkata, jangan bunuh anak itu. Sebab telah kutahui, engkau takut akan Tuhan. Dan engkau tidak segan-segan menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Baru di situ Tuhan sediakan domba pengganti. Dan Abraham melihatnya. Seperti yang dia katakan kepada Ishak ketika Ishak bertanya, mana
domba tersebut. Abraham katakan, Tuhan yang akan sediakan. Imannya berkata, Tuhan akan sediakan. Fakta tidak sinkron dengan iman. Tetapi di detik terakhir, fakta sinkron dengan iman. Kenapa? Karena Abraham sangat konsisten dengan imannya. Dia wujudkan kasih Tuhan dalam hidupnya. Dia balik mengasihi Tuhan bukan sekedar ucapan dan pikiran, tetapi sampai dia buktikan apa yang Tuhan mau untuk dia lakukan, dia kerjakan. Disitulah kemudian kuasa Tuhan dinyatakan. Tentu ini juga yang mengajar Ishak melihat orang tuanya yang sangat konsisten dengan Tuhan. Maka Ishak pun pada akhirnya nanti juga berjalan terus bersama Tuhan. Dan kita lihat bagaimana kehidupan Ishak. Mereka juga harus bertarung sedemikian rupa menghadapi kehidupannya. Sampai pada akhir kehidupan mereka. Pertarungan dalam hidup Abraham ini juga menjadi contoh pertarungan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita bertarung seperti halnya Abraham bertarung. Bertarung dengan fisik. Hari-hari kita harus kerja, hari-hari kita harus menghidupi keluarga, hari-hari kita harus beraktivitas yang menguras tenaga, menguras pikiran. Maka di sana juga ada pertarungan iman. Fisik dikuras dari pagi sampai malam bekerja, terus ntar malam istirahat, besok pagi kerja lagi, sampai mungkin besok selesai pekerjaan istirahat, kerja lagi besoknya. Pikiran juga terus bertarung bagaimana bisa mengembangkan pekerjaan yang dipercayakan kepada kita, bagaimana mengatur keuangan, bagaimana mengatur keluarga, bagaimana mengatur kehidupan kita supaya jadi layak. Belum lagi pertarungan iman. Di pertarungan fisik kita mungkin bisa menang. Karena kita bisa ambil banyak orang untuk bantu kita untuk pekerjaan itu. Di pertarungan pikiran kita mungkin masih juga bisa menang. Karena kita punya metode, banyak cara yang bisa kita lakukan. Kita adopsi cara ini, kita adopsi cara itu, kita adopsi cara yang lainnya. Di pertarungan iman, ini banyak orang percaya yang kalah. Banyak orang percaya yang kalah. Ketika harus memilih mengikuti perintah Tuhan atau ngelihat fakta kehidupan, wah yo ini nek tak tinggal ke gereja eman-eman nih. Nek tak tinggal berdoa eman-eman. Nek tak tinggal melakukan firman Tuhan rugi nanti. Di pertarungan iman itulah banyak kali orang percaya kalah sehingga tidak menikmati mujizat yang lebih besar. Tuhan sediakan. Apa yang kita perlu, Tuhan pasti sediakan. Dan Tuhan tidak pernah menunda kita yang seringkali mengambil respon sehingga mengakibatkan apa yang Tuhan sediakan itu tertunda. Jika kita mau hidup seperti teladan Abraham, bapak orang percaya, maka kita juga akan peroleh segala pertolongan Tuhan secara sempurna.
Sebab harus diakui, fakta dan iman seringkali tidak sinkron. Cara pikir, cara pandang kita seringkali tidak sama dengan cara pikir dan cara pandang Tuhan. Tuhan sudah katakan, jauhnya seperti langit dan bumi. Tetapi kita juga tahu, cara Tuhan itulah yang paling tepat, paling baik. Saat kita ikut cara Tuhan, saat kita taat kepada Tuhan sampai akhir, bahkan mungkin sampai di detik akhir tidak sinkron seperti Abraham tadi, sudah di atas mezbah, sudah siap disembelih, Tuhan belum kasih domba pengganti. Tapi justru saat itulah kita tidak goyah, Tuhan nyatakan mujizatnya. Menggenapi firman Tuhan, siapa yang setia sampai akhir, dia yang disebut pemenang. Siapa yang setia sampai akhir, dia yang dapatkan mahkota. Siapa yang setia sampai akhir, dia yang dapatkan kehidupan. Iring Tuhan di terakhirnya tidak setia, jatuh. Harus sampai selesai. Abraham sampai pada titik terakhir, tinggal sembelih. Tuhan cegah. Tuhan ganti Ishak dengan domba jantan pengganti. Jika kita mau hidup seperti teladan Abraham, bapa orang percaya, maka kita juga akan peroleh segala pertolongan Tuhan secara sempurna. Tuhan berkati kita semua. Mari kita berdoa.